Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan tentang kisah tragis dari seorang santri yang sangat pandai namun ia tidak memiliki etika kepada gurunya sendiri. Kisah ini kita dapatkan dari guru kita, Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau dari gurunya Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Sadiq Al-Habsyi. Beliau dari gurunya Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syakiri. Sekaligus beliau tokoh yang dimaksudkan dalam cerita ini. Dikisahkan di negeri Tarim, Yaman, terdapat suatu pesantren yang bernama Rumah Tarim. Pesantren ini telah melahirkan puluhan ribu ulama yang tersebar di seluruh dunia. Di sana para santri diajarkan berbagai macam ilmu, khususnya spesifikasi ilmu fiqh sebagai keunggulannya. Di pesantren itu pula ada seorang santri, anggap saja namanya Si Umar. Si Umar ini merupakan seorang santri yang menetap 13 tahun bersama Habib Abdullah bin Umar Asy-Syakiri, dan sangat cerdas, kuat hafalannya, tangkas dan rajin hingga dikatakan bahwa ia menjadi santri yang mencapai derajat mufti. Saking pintarnya, ia juga hafal semua masalah fiqh yang terdapat dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sebuah kitab yang tebalnya 10 jilid cetakan Darul Diya atau 4 jilid cetakan Darul Kutub Ilmiah. Kesehariannya di pesantren, Si Umar ini disukai oleh teman-temannya sebab ia dibutuhkan oleh rekannya untuk menjelaskan pelajaran yang belum dipahami serta mengajarkan kitab-kitab lainnya. 13 tahun menjadi santri Rumah Tarim, tentu saja hampir dipastikan kepasistannya ia termasuk ulama besar. Namanya pun tersohor hingga keluar pesantren bahwa ia termasuk jalan ulama besar yang akan muncul berikutnya. Hingga akhirnya syaitan mengelumuri Si Umar. Bahkan ia merasa kualitas dirinya sejajar dengan kealiman guru besarnya. Tidak cukup sampai di situ, kesombongan Si Umar itu berlanjut hingga ia berani memanggil gurunya dengan namanya saja. "Ya Abdullah," kata Si Umar, "Duhai Abdullah." Di mata para ahli ilmu, hal ini sungguh tindakan yang sangat-sangat tercela dan kesombongan yang nyata. Kata Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah, barang siapa yang memanggil gurunya dengan sebutan namanya langsung, tidak mengagungkannya ketika memanggil, maka dia tak akan meninggal kecuali sudah merasakan hidup yang fakir, baik dalam ilmu maupun material. Melihat kesombongan Si Umar, Al-Habib Abdullah Asy-Syakiri sabar dan memilih diam saja. Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah mengatakan, diamnya seorang guru saat muridnya tidak sopan pada gurunya tidak akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan itu pun berlanjut. Si Umar pada suatu hari akan keluar dari Rumah Tarim untuk menuju ke kota Muqalla untuk berdakwah. Ia pun keluar dari pesantren begitu saja tanpa izin daripada Al-Habib Abdullah Asy-Syakiri. Hingga pada saat madras ribat, sebutan untuk pengajar rutinan di Rumah Tarim, Habib Abdullah menanyakan perihal keberadaan Si Umar yang biasanya duduk di depan namun tidak nampak kelihatan. "Kemanakah Si Umar?" kata Habib Abdullah bin Umar Asy-Syakiri. Sebagai murid yang mengetahui menjawab bahwa Si Umar sedang berdakwah ke kota Muqalla. Habib berkata, "Apakah dia izin kepadaku?" Sontak murid yang lain diam saja. Dan Habib Abdullah kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu, biarkan Si Umar pergi, akan tapi ilmunya tetap di sini." Di sisi lain di kota Muqalla, Yaman, para ahli ilmu dan talib ilmu dan para pecinta Habib Abdullah Asy-Syakiri yang mendengar bahwa Si Umar, santri senior Rumah Tarim, akan mengisi ceramah di Masjid Umar Muqalla Qadim, mereka pun berbondong-bondong datang. Mereka pun mempersilahkan Si Umar untuk memberikan ceramahnya. Si Umar naik ke mimbar dan mulai isi ceramahnya. Ia pun mulai dengan basmalah, hamdalah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amma ba'du. Kemudian ia membaca sebuah ayat, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyat'aimun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin." Kemudian Si Umar ingin menjelaskan ayat ini, namun ternyata dia terdiam seperti kayu yang berdiri tegak dan kebingungan, tak mampu berbicara, menjelaskan ayat satu pun ia tak bisa. Hingga dia duduk 5 menit, dia terdiam di hadapan jamaah. Di hadapannya dia menoleh ke jamaah dan mereka pun juga memandang Si Umar. Hingga akhirnya dia duduk menangis karena semua ilmu yang pernah ia hafal hilang seketika. Bahkan kitab kecil Sabinatul Najah
tak ia hafal satu kalimat pun, apalagi kitab Tuhfah yang awalnya telah dihafal. Ketika diribat bagaikan unta yang sangat bagus mahal harganya, karena mempunyai keistimewaan dan kelebihan sendiri. Jamaah yang melihatnya kaget melihat hal itu. Salah satu ahli ilmu di kota Mukalla, yaitu Habib Abdullah Shadiq Al-Habushi, yang mana beliau pernah mondok menjadi ilmu di Ribat Karim selama 9 tahun. Beliau mengerti bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres dari si Umar. Kemudian datanglah kabar bahwasanya si Umar telah istiatul adab, berbuat kurang baik terhadap gurunya. Ia pun bertanya pada si Umar. Setelah mendengar penjelasannya, si ahli ilmu menasihati agar si Umar meminta maaf pada sang maha guru. Memang sudah dikuasai oleh syaitan, ia pun enggan untuk tawadhu dan minta maaf pada sang guru. Hidupnya pun bertambah tragis, ilmunya sudah hilang, dan tanpa ada keluarga yang mau menerimanya, tanpa teman yang peduli pada nasibnya, hingga ia hidup dalam keadaan sangat miskin di pinggir kota Mukalla dan sehari-hari menjadi penjual arang di kota Arya Pasar. Hingga akhir hayatnya ia hidup dalam keadaan miskin, bahkan untuk sebuah kafan pun ia tak punya, dan diberi sedekah oleh ahlul khair yang dermawan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan salah satu yang merawat jenazah si Umar dan memberi semangat kain kafan dan pengurusan jenazah si Umar, beliau Habib Abdullah Shadiq Al-Habushi. Dari kisah ini, mari kita semua perbaiki etika kita kepada guru kita dan kepada siapapun di sekitar kita. Meskipun kita sudah memiliki ilmu yang banyak, begitu pula mari kita saling tawadhu, merendahkan diri dan menjaga dari kesombongan yang bisa menghancurkan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab.